saya lihat yang pertama dari sisi bisnis, jadi kita expect tadi masih bertumbuh dan masih net marginnya relatively stable. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke kondisi makro, di mana ekspektasinya ini kan defensive sektor ini sangat sensitif dengan suku bunga. Jadi ketika suku bunga mulai turun, kita harapkan ada re-rating lagi nih untuk sektor defensif seperti sektor yang high capex. Gitu. Itu yang menjadi salah satu yang menurut kita menjadi katalis untuk tahun 2024. Dan untuk Indonesian Telco sendiri, kalau kita lihat dari sisi dividen kurang lebih masih di 2-3% untuk Indosat dan Excel. Kemudian Telkom kita perkirakan di kisaran 5%. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi, sebenarnya kita tuh cukup menarik ya dibandingkan dengan regional. Kita tuh diperkirakan di sekitar 4-5 kali EV/EBITDA-nya. Dan kita melihat bahwa dari sisi PE pun sekarang sudah cukup menarik di kisaran 13-15 kali. Jadi memang kita hanya tinggal menunggu untuk re-rating. Dan re-rating itu satu terkait dengan net income improvement, apakah bisa lebih tinggi dari koreksi kita dan market. Yang kedua adalah kenaikan suku bunga. So terakhir mungkin kesimpulannya adalah kita masih positif di sektor telekomunikasi. Kita masih memiliki call rating kita masih buy. Ini valuasi kita untuk sektor. Kalau ditanya urutan mana yang kita suka, yang pertama kita masih suka Telkom Indonesia. In terms of profitability masih stable, growth memang agak slowing down karena high base. Kemudian yang kedua dividennya nih. Biasa dividennya itu payoutnya akhir-akhir ini kan 80%-an nih. Kita expect mereka tetap continue untuk berikan dividen yang besar. Kemudian kedua, packing order business as usual itu kita suka Indosat. Mereka sudah improve quality dari jaringannya, kemudian juga mereka sangat kompetitif di market. Dan untuk Excel memang ini masih ada PR dari sisi financial performance, terutama bagaimana mereka mengembangkan FMC-nya mereka, karena sudah 1 tahun masih belum terlalu signifikan ya improvementnya. Dan mungkin kalau kita lihat apa yang bisa kita lihat dari Excel, mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah potensi kerjasama antara operator terakhir nih, Excel dan Smartfren. Karena kalau kita lihat dari sisi jaringan ini, keduanya tuh gapnya terlalu jauh nih antara Excel dengan Indosat maupun Smartfren dengan Indosat. Tapi kita nggak terlalu yakin ini bisa cepat jalannya. Untuk Excel dan Friends story itu mungkin kita akan terus pantau, karena memang ini udah bukan cerita baru di market, mungkin sudah 4-5 kali ya cerita mereka potensi tergabung. Ini bukan proses yang mudah, tapi kita akan watch closely. Kalau memang sampai ada potensi kerjasama, tentu ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat membuat industri ini lebih efisien. Kemudian juga kalau sudah lebih efisien, tentu kita harapkan ada kenaikan margin. Mungkin saya stop di sini dulu untuk pemaparan dari sisi telco. Oke. Terima kasih. Thank you Mas Eta. Kebetulan telco itu memang sangat-sangat menarik ya untuk kedepannya. Apalagi tadi kan kita udah bilang ya bahwa tahun ini memang nggak perform ya. Terus mungkin yang banyak ditunggu-tunggu nih Mas Eta untuk sektor tech-nya. Ya. Ini kayaknya orang nunggu tuh dari tadi. Cuman soalnya gini, selain gotonya harganya juga sekarang boleh dibilang harga-harga yang cukup menarik untuk entry, ditambah ini kan dari low base. Jadi kalau tahun depan ada katalis positif, kita kan selalu market itu looking forward, lihatnya ke depan. Kalau ke depannya suku bunga diturunkan, biasanya saham-saham di teknologi di luar kan akan rally dulu. Nah kalau udah rally, nggak nutup kemungkinan investor, fund atau asing itu juga akan berbondong-bondong mungkin akan cari sektor tech yang di Indonesia yang salah satu yang market cap-nya gede ya, dan ada story-nya gitu loh. Nah mungkin ini mungkin saya akan lebih banyak personal opinion ya. Yes. Di sektor teknologi, karena kita baru cover Goto, di mana kita itu valuasi Goto untuk kita ratingnya di 110. Oke. Dan untuk tech sendiri ini agak tricky ya untuk dari sisi valuasi. Kenapa? Karena kan belum semuanya untung. Yes. Jadi valuasi juga kalau kita ngomongin PE atau kita dapat harga budget, jelas
Ini harganya mungkin harga pesawat, bukan harga bajai. Iya, Jadi iya. memang cara memandangnya harus berbeda. Beda. Mm-mm. Ini horizonnya harus panjang. Mungkin saya sedikit cerita dulu ya, Iya. background bagaimana cara kita melihat teknologi ya, evaluasi teknologi. Kenapa sih orang memberi premium di teknologi? Iya. Sebenarnya yang dilihat itu bukan kondisi saat ini, tetapi yang dilihat Future. itu adalah kondisi 20-30 tahun ke depan. Bagaimana 20 tahun ke 30 tahun ke depan mereka akan mengubah industri. Sebagai gambaran, euforia tech.com ini kan kita terlambat 20 tahun. Kalau boleh saya sampaikan, bahwa di Amerika itu kan bubble.com 2001. Itu pecah. Kalau bubble-nya 2001, mereka berarti mulainya tahun 96. 5 tahun yang lalu. Mulai internet, jadi gambarnya gini, internet mulai tahun 1990. Perusahaan itu mulai listing tahun 96-97. 4 tahun rally di market, kena ekspektasi yang tinggi. Kemudian tiba-tiba suku bunga naik, terjadi tech winter tahun 2001. Nah, kan mirip kan patternnya di Indonesia. Iya. Mulai ramai 2010, 2015 kita udah mulai terbiasa pakai listing, mungkin beberapa tahun yang lalu. 2020 kita kena COVID. Kemudian sekarang 2022 tech rate naik, tech winter di Indonesia. Nah, di selama tech winter ini, kalau kita baca di tech.com, sekarang sudah banyak yang mulai tutup kan. Antara diakuisisi atau benar tutup dari market. Bahkan pemain terbesar dari China pun seperti JD.id gitu ya, itu pulling out gitu. Jadi by nature ini artinya industri udah masuk tahap kedua nih, seleksi alam. Nah, dari seleksi alam itu biasanya nanti akan yang terjadi adalah kalau kita ngomong dari sisi harga saham itu cenderung turun dalam. Sekarang kita lihat dari IPO, Goto mungkin nilainya hanya sepertiga, ya kan? Bahkan sempat 1/5 turun banget waktu di lowest ya dari IPO. Jadi memang level pesimisme itu sudah mencapai puncaknya. Pertanyaannya kan selalu orang bilang kalau bisnis bakar uang terus, bakal bangkrut dong. Akan ada value. Nah ini yang menarik dari study waktu kita do initiation di tech untuk Goto ya. Yang kita lihat tuh gini, justru habis tech winter 5 tahun kemudian perusahaan itu survive atau enggak. Jadi kalau kita hitung tech winter itu 2022 atau 2023 nih, atau habisnya 2023, selama 5 tahun ke depan, apakah perusahaan itu berpotensi untuk bertahan, stay di competition? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah mereka bisa menjadi perusahaan yang menguntungkan? Itu 2 kata kuncinya. Jadi bertahan dulu, kemudian bisa transform ke untung. Contoh perusahaan yang di tech winter dulu market sangat pesimis itu ada Apple. Tahun 2001-2022 ada yang pakai produk Apple? Kayaknya belum terlalu populer ya. Is it? Iya. Ada yang tahu Amazon? Oh iya. Ya, dulu Amazon jadi komplain sama investor. Banyak analis bilang bahwa ini perusahaan nggak akan bertahan. Bisnis modalnya rugi, masih harus bangun warehouse. Ya kan? Tapi yang terjadi adalah waktu itu Amazon berubah bisnis modelnya. Dia tambahin satu line bisnis baru, data center. Oke. Data centernya bukan cuma sembarang data center, bukan infra data center, tapi software data centernya Amazon Web Services. Nah, logiknya Amazon kenapa mereka, ini personal opinion sekali lagi, ini analisis personal opinion bukan view corporate. Kenapa mereka pindah? Karena ketika mereka membangun jaringan e-commerce, mereka membutuhkan server yang besar. Kalau mereka spend server duit itu di tempat lain, tentu itu kan jadi expense. Kenapa mereka nggak build sendiri? Nah, sekarang akhirnya Amazon Web Service adalah salah satu line bisnis yang menguntungkan untuk Amazon dibandingkan dengan e-commerce-nya. E-commerce-nya mungkin nggak sebesar profit yang dikontribusikan oleh web service-nya. Dan kita lihat valuasi Amazon 10 tahun terakhir ini seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Apple. Apple itu pertama kali dia jadi game changers dilihat orang itu ketika mengeluarkan iPod kan. Untuk dengerin lagu, MP3. Terus kemudian dia keluarin iPhone. Kemudian dia transform iMac dan sekarang menjadi Apple yang seperti sekarang dengan valuasi yang luar biasa. Intinya adalah kalau kita melihat tech dulu, yang pertama kita lihat dulu ada brand
perception dari market. Semua orang kenal brand itu atau enggak. Ketika sudah ada brand perception, kemudian yang kita lihat adalah transformasi bisnisnya. Bisa transform untuk menjadi menguntungkan atau enggak. Nah, di yang ketiga, setelah dia menguntungkan, tentu yang kita lihat tuh growth-nya nih, eksponensial atau enggak. Nah, di Indonesia ini baru masuk tahap pertama, baru seleksi alam. Oke. Jadi masih panjang. Ya, jadi orang masih panik nih. Ini masih nggak yakin bakal bertahan 10 tahun, 20 tahun lagi. Cuman bedanya gini, kalau dalam sebuah bisnis, kalau kita horizon itu katakan 100 tahun ke depan, beberapa investor milih untuk ambil kerugian selama 20 tahun. Tapi kalau udah 10 tahun dia coba nggak bisa tumbuh, ya mungkin pull out gitu. Nah sekarang di Indonesia ini di e-commerce, pemain domestik yang mungkin cukup besar, itu ada 3 kan. Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Itu dari local players. Dari foreign players ada Shopee Indonesia, ada Lazada Indonesia, dan ada TikTok Shop Indonesia. Market share terbesar, best informasi yang kita punya itu kan masih Shopee Indonesia. Kemudian Lazada juga ini disupport sama parent. Nah ini bedanya. Lazada, Shopee Indonesia, dia punya dari sisi grup parent company-nya, mereka punya positif cash flow dari gaming bisnis. Jadi tinggal muter ini, duit dapat dari gaming, masukin e-commerce. Ya. Jadi biasa jaga di market share. Nah kalau Lazada, parent-nya komit. Parent-nya bisnisnya sudah besar di China, sudah punya uang, mereka komit untuk invest. Akhirnya dalam competition, kalau ini game maraton, mereka mungkin bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Ini yang agak unik di Indonesia nih. Local players kita, satu maupun pemain asli, tapi kalau nggak ada positif cash generation, tentu kalau diajak perang seperti kayak gini, akan kedodoran. Dan yang dilakukan oleh manajemen Tokopedia, kalau kita lihat dengan dia menjadi partner TikTok Shop, itu justru langkah strategis. Mungkin banyak yang nggak suka dengan valuasinya sekarang, kondisi sekarang. Tapi kalau kita lihatnya horizon 5 tahun ke depan, deal ini sebenarnya cukup menarik. Yang pertama, Tokopedia, Gotonya, itu dapat service fee direct dari semua transaksi di core GMV Goto. Kurang lebih 0,4%. Ya, walaupun nanti ada opsi untuk bisa dapat diskon, tapi turun maksudnya ya. Tapi 0,4% ini kalau langsung ke tanpa operating cost kan sama hampir mirip dengan laba ya. Itu yang pertama untuk Gotonya. Yang kedua, ini valuation-nya kejaga nih. Karena kan sekarang kita di e-commerce masih belum untung, jadi valuasinya kita masih menggunakan price to sales ratio ya. Kita terutama kita, saya atau yang lain, terutama kita yang masih menggunakan price to sales ratio. Jadi sales growth itu sangat penting. Dan dengan bergabungnya TikTok dan Tokopedia, kita rasa mereka bisa tuh untuk gaining market share ke depannya. Jadi dan kalau kita lihat ini justru buat Tokopedia sendiri, kita Goto sendiri kita melihat bahwa dengan partnership ini nilai valuasi Tokopedia masih bisa terjaga. Karena based on terakhir kemarin analis call, ternyata Tokopedia itu market share udah mulai turun. Di tahun 2023 ini gitu. Benar. Itu yang kalau dibiarkan terus, itu akan menggerus nilai value-nya Tokopedia sendiri gitu. Orang akan jadi mengurangi multiple-nya kan. Jadi gampangnya price to sales ratio itu kayak gimana sih? Contoh kita dagang nih, jualan kita 500 nih. Terus kita dikasih multiple 4 kali. Berarti nilai perusahaan kita 2.000 dong. Kalau misalkan penjualannya turun gitu, kita masih mau nggak kasih multiple 4? Diskon lah. Diskon kan? Katakan diskon setengahnya, jadi 2 kali nih. Terus jualannya juga turun, katakan dari 500 ke 300. Berarti kan 300 kali 2 cuma 600. Bayangkan impact ke Tokopedia kalau mereka ngotot nggak mau kerjasama. Jadi itu yang dari sisi Tokopedia. Terus dari sisi TikTok, kenapa mereka mau kerjasama? Mereka kan punya banyak duit. Masalahnya kan di ekspansi itu nggak semudah kita punya duit langsung jalan kan. Kita harus cari orang, kemudian kita harus benar-benar build satu-satu. Itu kan butuh waktu. Sedangkan pemain yang lama itu udah
udah belasan tahun di market Indonesia gitu. Jadi kalau mereka mulai sendiri, nggak tahu siapa harus yang diajak kerja sama, tentu learning curve-nya akan mahal.